Di pernikahan adik iparku, saat orang tua calon suaminya bertanya apa pekerjaanku, tiba-tiba mertuaku menjawab, "Kalian tahu piring kotor itu? Nah, itu pekerjaannya." Dia tertawa menghinaku, tapi 5 menit kemudian. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Nama Febri tak pernah disebut dengan nada bangga di rumah itu. Ia lebih sering dipanggil tanpa menoleh, disuruh tanpa diminta pendapat, dan hadir tanpa benar-benar dianggap ada. Padahal, Febri adalah seorang perempuan yang sejak kecil terbiasa hidup dalam keterbatasan, belajar keras agar tak merepotkan siapapun, dan diajarkan orang tuanya satu hal penting: jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena merasa lebih tinggi. Febri tumbuh di keluarga sederhana. Ayahnya buruh harian, ibunya penjahit rumahan. Sejak remaja, Febri sudah terbiasa membantu, membersihkan rumah, menjaga adik, hingga bekerja sambilan demi biaya sekolah. Hidup tak pernah memanjakannya. Tapi justru dari situlah Febri belajar tentang kesabaran dan keteguhan hati. Ia bukan perempuan yang suka menuntut. Ia percaya, selama ia berusaha jujur dan bekerja keras, hidup akan menemukan jalannya sendiri. Namun, semua keyakinan itu mulai diuji sejak ia menikah. Pernikahan Febri dengan pria yang kini menjadi suaminya terjadi tanpa pesta besar. Hanya akad sederhana, disaksikan keluarga dekat. Saat itu, Febri mengira cinta dan niat baik cukup untuk membangun rumah tangga. Ia tak menyangka, yang akan menjadi ujian terberatnya justru bukan kemiskinan, melainkan penghinaan. Ibu mertuanya, Maya, adalah sosok yang sangat menjunjung status sosial. Baginya, nilai seseorang ditentukan oleh pekerjaan, harta, dan penampilan. Sejak awal, Maya tak pernah benar-benar menyukai Febri. Bukan karena Febri berbuat salah, melainkan karena Febri tak memenuhi standar kebanggaan yang Maya inginkan sebagai menantu. "Perempuan kok biasa aja," pernah Maya berujar, tanpa peduli telinga Febri mendengarnya. Febri mendengarnya selalu, tapi ia memilih diam. Diam bukan karena lemah, melainkan karena ia tak ingin rumah tangganya hancur hanya oleh kata-kata. Ia percaya, selama ia berbuat baik, waktu akan menjelaskan segalanya. Hari-hari Febri di rumah mertua berjalan dengan ritme yang sama. Bangun lebih pagi dari siapapun, membantu apapun yang bisa ia kerjakan, lalu menyingkir saat pembicaraan mulai beralih ke hal-hal yang tak pernah melibatkannya. Ia seperti bayangan, ada, tapi tak pernah benar-benar dilihat. Suaminya bukan pria jahat, namun ia terlalu takut mengecewakan ibunya. Setiap kali Maya melontarkan sindiran, suaminya hanya diam. Dan setiap diam itu, hati Febri terasa sedikit demi sedikit retak. Febri bukan tak punya perasaan. Ia hanya pandai menyembunyikannya. Tak ada yang tahu. Setiap malam sebelum tidur, Febri sering menatap langit-langit kamar dengan mata basah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus kuat sendirian? Sampai kapan ia harus tersenyum saat hatinya diremehkan? Namun, Febri selalu bangun keesokan harinya dengan wajah yang sama, tenang, sopan, dan tak banyak bicara. Ia percaya, martabat seseorang tak perlu diumumkan. Cukup dijaga. Ia tak pernah membanggakan apa yang ia miliki. Bahkan kepada keluarga suaminya sendiri, Febri memilih menyembunyikan banyak hal. Bukan karena takut, melainkan karena ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena apa yang ia punya. Sayangnya, dunia seringkali kejam pada orang-orang seperti Febri. Dan tanpa ia sadari, sebuah peristiwa besar sedang menunggunya. Sebuah hari di mana semua penghinaan yang selama ini ia telan akan dipertaruhkan di depan banyak orang. Sebuah hari di mana harga diri akan diuji, dan kebenaran tak lagi bisa disembunyikan. Hari itu adalah hari pernikahan adik iparnya. Dan bagi Febri, itulah awal dari perubahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Maya adalah perempuan yang percaya bahwa hidup adalah panggung, dan setiap orang harus tahu siapa yang pantas berada di barisan depan. Sejak muda, ia terbiasa dipuji, disegani, dan merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Baginya, kehormatan keluarga terletak pada seberapa tinggi jabatan, seberapa besar harta, dan seberapa sering nama mereka disebut dengan kagum. Dan Febri tidak masuk dalam gambaran itu. Sejak pertama kali Febri menginjakan kaki di rumahnya sebagai menantu,
Maya sudah mengukur perempuan itu dengan tatapan dingin. Bukan tatapan seorang ibu yang menerima, melainkan tatapan seorang hakim yang mencari-cari kekurangan. Pakaian Febri yang sederhana, sikapnya yang terlalu sopan, dan caranya berbicara yang lembut, semuanya dianggap Maya sebagai tanda ketidaklayakan. Kalau nanti orang tanya, kerjaannya apa? Gumam Maya suatu sore, seolah berbicara pada dirinya sendiri, tapi cukup keras untuk didengar Febri. Jangan bikin malu keluarga. Kalimat itu tak pernah benar-benar ditujukan langsung. Maya selalu pandai menyelipkan hinaan dalam candaan, membungkus ejekan dengan senyum tipis. Ia tahu, cara seperti itu lebih menyakitkan. Karena Febri tak bisa membalas tanpa terlihat tidak sopan. Di mata Maya, Febri hanyalah perempuan yang beruntung menikah dengan anaknya. Bukan perempuan yang pantas dihormati. Setiap acara keluarga menjadi panggung kecil bagi Maya untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Jika ada tamu datang, Maya akan bercerita panjang lebar tentang pencapaian orang-orang yang ia banggakan, kerabat yang sukses, kenalan yang kaya, anak-anak temannya yang bekerja di perusahaan besar. Lalu, ketika pembicaraan beralih ke Febri, Maya selalu punya cara untuk mengecilkannya. Febri? Ya, biasa aja, katanya ringan. Namanya juga perempuan, yang penting nurut. Febri seringkali duduk di sudut ruangan, tersenyum tipis, berpura-pura sibuk dengan ponsel atau cangkir di tangannya. Ia belajar menghilang di tengah keramaian. Bukan karena ia tak ingin didengar, tetapi karena setiap suaranya tak pernah benar-benar diinginkan. Yang membuatnya lebih perih adalah sikap suaminya. Suaminya mencintai Febri, itu Febri tahu. Namun di hadapan Maya, cinta itu selalu kalah oleh rasa takut. Takut dianggap durhaka. Takut disebut anak yang tak tahu balas budi. Dan ketakutan itu membuatnya sering memilih diam. Bahkan ketika Febri diperlakukan tidak adil. Sudahlah, kamu sabar saja, ucap suaminya suatu malam, dengan nada lelah. Ibu memang begitu orangnya. Kalimat itu menusuk Febri lebih dalam daripada hinaan Maya. Karena dari situ Febri sadar, kesabarannya telah dijadikan alasan untuk terus dilukai. Maya semakin menjadi-jadi. Ia memperlakukan Febri seolah-olah tugas utamanya di rumah hanyalah melayani. Jika ada acara, Febri yang paling sibuk. Jika ada pekerjaan rumah, Febri yang pertama dipanggil. Tapi ketika ada pujian, nama Febri tak pernah disebut. Maya ingin Febri tahu posisinya. Namun yang Maya tak sadari, kesabarannya bukan tanda kekalahan. Febri hanya menunggu waktu. Waktu untuk membuktikan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh mulut yang paling lantang merendahkan orang lain. Di balik wajah tenang Febri, ada hati yang mencatat setiap luka. Bukan untuk membalas, melainkan untuk mengingat bahwa suatu hari, ia tak boleh lagi membiarkan dirinya diinjak. Dan Maya, dengan segala kesombongannya, terus melangkah tanpa sadar. Ia tak tahu bahwa keangkuhannya sendiri sedang menggiringnya menuju satu momen yang akan meruntuhkan semua kebanggaannya. Sebuah momen di mana kata-katanya akan berbalik menjadi tamparan paling keras bagi dirinya sendiri. Undangan pernikahan itu tiba pada suatu pagi yang terasa biasa saja, tapi meninggalkan sesak di dada Febri. Amplop tebal berwarna emas diletakkan Maya di atas meja ruang tamu dengan sengaja, seolah ingin semua orang melihat betapa megah acara yang akan segera digelar. Ini undangan pernikahan adikmu, ujar Maya kepada anaknya, sambil melirik Febri sekilas. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk membuat Febri paham. Acara ini bukan sekadar perayaan, melainkan panggung. Febri mengangguk pelan. Ia sudah menduga, pernikahan adik iparnya pasti dibuat besar-besaran. Bagi Maya, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan status keluarga mereka. Calon besannya disebut-sebut berasal dari keluarga terpandang, mapan, dan berpengaruh. Sebuah kebanggaan yang terus diulang Maya dalam setiap obrolan. Kita nggak boleh bikin malu, kata Maya dengan nada penuh tekanan. Tamu-tamunya orang-orang penting. Kalimat itu kembali menusuk Febri. Entah disengaja atau tidak, Maya selalu berbicara seolah-olah Febri adalah potensi aib yang harus diawasi. Sejak hari itu, rumah terasa semakin sempit bagi Febri. Persiapan pernikahan dimulai, dan tanpa diminta, Febri sudah tahu perannya. Ia bangun lebih pagi, membantu membersihkan rumah, menyiapkan keperluan, dan mengurus hal-hal kecil yang tak pernah terlihat. Maya mengatur segalanya dengan suara lantang, sementara Febri bergerak di belakang, sunyi dan patuh. Febri,
Tolong ini dibereskan. Febri, kamu urus yang itu. Febri, jangan lupa. Namanya terus dipanggil, tapi tak pernah disertai ucapan terima kasih. Di sela-sela kesibukan itu, Febri sempat melihat undangan yang akan disebar. Nama keluarga calon mempelai dicetak besar, lengkap dengan gelar dan jabatan. Semua tentang kemewahan dan kebanggaan. Febri menelan ludah, merasakan perasaan asing yang tak bisa ia jelaskan, campuran antara cemas, sedih, dan lelah. Ia tahu, di hari pernikahan nanti, ia akan berada di tempat yang sama. Di tengah keramaian, namun tetap sendirian. Suaminya mencoba menghibur, meski dengan cara yang kaku. Nanti kamu duduk saja yang manis, katanya suatu malam. Gak usah banyak-banyak bicara. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi bagi Febri, itu terasa seperti peringatan. Seolah keberadaannya hanya boleh ada selama tak menarik perhatian. Febri hanya tersenyum tipis. Ia sudah terlalu lelah untuk berdebat. Malam itu, Febri menyiapkan satu gaun sederhana yang rapi. Bukan karena ia tak mampu membeli yang lebih mewah, melainkan karena ia tak ingin menonjol. Ia tahu, apapun yang ia kenakan, Maya tetap akan menemukan celah untuk mengkritik. Yang membuat dadanya semakin sesak adalah perasaan bahwa pernikahan itu, yang seharusnya membawa kebahagiaan keluarga, justru menjadi sumber ketakutan baginya. Ia bisa membayangkan tatapan-tatapan, bisik-bisik, dan senyum penuh penilaian yang akan mengarah padanya. Namun Febri tetap memilih diam. Ia mengingat pesan almarhum ibunya, bahwa harga diri perempuan bukan terletak pada seberapa keras ia melawan, melainkan pada seberapa kuat ia bertahan tanpa kehilangan jati diri. Dengan keyakinan itu, Febri bersiap menghadapi hari besar yang baginya terasa seperti ujian. Ia tak tahu, ujian itu akan membawanya pada luka yang lebih dalam, atau pada sebuah kebenaran yang akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. Yang jelas, undangan pernikahan itu bukan sekadar kertas. Bagi Febri, itu adalah pertanda bahwa badai dalam hidupnya sudah semakin dekat. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang sejak awal membuat dada Febri terasa berat bahkan sebelum ia melangkah keluar rumah. Sejak pagi, rumah sudah dipenuhi kesibukan. Maya mondar-mandir dengan wajah penuh semangat, memberi perintah ke sana kemari, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Senyum di wajahnya mengembang, seolah hari ini adalah puncak dari kebanggaan yang selama ini ia tunggu. Febri bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan dirinya dengan tenang, mengenakan gaun sederhana berwarna lembut, rapi namun jauh dari kesan mewah. Rambutnya ditata simpel, wajahnya hanya dirias tipis. Ia menatap bayangannya di cermin sejenak, mencoba menguatkan diri. Ini cuma satu hari, gumamnya pelan. Aku bisa. Di lokasi pernikahan, kemewahan langsung menyambut mata. Gedung besar dengan dekorasi megah, bunga-bunga segar berwarna cerah, lampu-lampu kristal yang memantulkan cahaya ke segala arah. Para tamu datang dengan pakaian terbaik mereka, wajah-wajah penuh senyum dan rasa ingin tahu. Febri berjalan di samping suaminya, namun langkahnya terasa tertinggal. Di antara para tamu, ia merasa kecil. Tatapan-tatapan sekilas mulai ia rasakan, menilai, membandingkan, lalu berlalu. Tak ada yang benar-benar menatapnya lama, seolah ia hanya bagian dari latar belakang. Maya tampil mencolok hari itu. Busananya elegan, perhiasan berkilau menghiasi leher dan pergelangan tangannya. Dengan percaya diri, ia menyapa setiap tamu, tertawa lepas, dan memperkenalkan dirinya dengan penuh kebanggaan. Febri memperhatikannya dari kejauhan, merasa seperti orang asing di tengah keluarganya sendiri. Ketika ada tamu bertanya, "Itu siapa?" Maya menjawab singkat, "Oh, itu menantu saya." Lalu segera mengalihkan pembicaraan ke hal lain yang menurutnya lebih pantas dibicarakan. Tak ada nama, tak ada cerita. Febri tersenyum kecil, menahan perih yang perlahan merambat di dadanya. Ia mencoba membantu sebisanya, mengatur kursi, memastikan hidangan siap, dan menolong siapapun yang membutuhkan. Namun setiap kali ia bergerak, Maya selalu mengawasi. Jika gerakannya dianggap kurang tepat, Maya tak segan menegur dengan nada halus tapi menusuk. "Jangan ke sana, biar yang lain saja," katanya suatu kali, seolah Febri tak pantas berada di area tertentu. Semakin siang, tamu semakin ramai. Suasana riuh oleh tawa dan obrolan. Di tengah semua itu, Febri merasa makin terasing.
Ia berdiri di sudut ruangan, memegang tas kecilnya, mencoba bernapas dengan teratur. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena gugup, melainkan karena rasa tertekan yang tak kunjung hilang. Beberapa orang mulai meliriknya lebih lama. Mungkin bertanya-tanya siapa perempuan yang berdiri diam itu. Febri bisa merasakan bisik-bisik, meski tak mendengar kata-katanya dengan jelas. Setiap bisikan terasa seperti duri kecil yang menancap satu persatu. Dan Maya, dengan segala kebanggaannya, tak berusaha menghentikan itu. Ia justru menikmati perhatian. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan perlahan berubah menjadi luka bagi Febri. Bukan luka yang terlihat, melainkan luka yang merambat pelan di dalam hati. Luka karena diabaikan, diremehkan, dan diperlakukan seolah keberadaannya tak berarti. Febri menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Ia mencoba mengingatkan dirinya bahwa ia kuat, bahwa ia sudah melewati hari-hari sulit sebelumnya. Namun entah mengapa, hari ini terasa lebih berat. Ia tak tahu, sebentar lagi luka itu akan semakin dalam. Sebuah pertanyaan sederhana akan berubah menjadi hinaan yang mematahkan harga dirinya di hadapan banyak orang. Dan di hari itulah, kesabaran Febri benar-benar diuji. Acara pernikahan semakin ramai ketika rombongan keluarga calon mempelai pria datang dan mulai duduk di kursi kehormatan. Orang-orang dengan pakaian rapi dan aura berwibawa, wajah mereka memancarkan kelas sosial yang selama ini selalu dibanggakan Maya. Senyum Maya semakin lebar. Inilah momen yang sejak tadi ia tunggu. Saat ia bisa menunjukkan bahwa keluarganya pantas disejajarkan dengan mereka. Febri berdiri tak jauh dari sana. Ia sebenarnya ingin menyingkir ke tempat yang lebih sepi, tapi Maya sengaja memanggilnya mendekat. "Febri, sini," ucap Maya dengan nada yang terdengar manis, tapi membuat perut Febri terasa mulas. Febri melangkah pelan, berdiri di samping Maya dengan posisi sedikit ke belakang. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, ia hanya pelengkap. Namun ia tetap menundukkan kepala dengan sopan. Salah satu orang tua calon suami adik iparnya memandang Febri dengan senyum ramah. Tatapannya berbeda dari tatapan tamu-tamu lain. Lebih hangat, lebih menghargai. "Ini menantu ibu, ya?" tanyanya sopan. Maya mengangguk bangga. "Iya, betul." Lalu, dengan nada yang sama ramahnya, orang tua itu bertanya, "Kalau boleh tahu, Mbak kerjanya apa?" Pertanyaan itu sederhana. Pertanyaan yang sering ditanyakan dalam perkenalan. Namun bagi Febri, detik itu terasa seperti waktu berhenti. Jantungnya berdegup keras. Ia membuka mulut, bersiap menjawab dengan tenang dan jujur. Namun ia tak sempat mengucapkan satu kata pun. Maya tertawa lebih dulu. Tawa yang nyaring. Tawa yang penuh keyakinan. Tawa yang menusuk. "Kerjaannya?" ulang Maya, lalu menoleh ke tamu di sekitarnya. "Kalian tahu piring kotor itu?" Beberapa tamu terdiam, bingung. "Nah, itu pekerjaannya," lanjut Maya sambil tertawa, seolah baru saja melontarkan lelucon paling lucu. "Beres-beres rumah, urus dapur. Ya, namanya juga perempuan." Tawa kecil mulai terdengar dari beberapa sudut. Bukan tawa lepas, melainkan tawa canggung yang mengikuti arus. Sebagian tamu saling pandang, sebagian lain tersenyum kaku. Namun bagi Febri, setiap suara tawa itu terasa seperti tamparan keras. Wajahnya memanas. Tenggorokannya tercekat. Dunia di sekelilingnya seolah mengecil, menyisakan suara detak jantungnya sendiri yang berdentum di telinga. Ia menunduk, menggenggam ujung gaunnya agar tangannya tak gemetar. Itu bukan sekadar hinaan. Itu adalah penghapusan harga diri. Orang tua calon suami adik iparnya terlihat terkejut. Senyum ramah mereka memudar, digantikan ekspresi tak nyaman. Salah satu dari mereka hendak berkata sesuatu, tapi Maya sudah terlanjur tertawa lagi, seolah semuanya baik-baik saja. Febri bisa merasakan mata orang-orang tertuju padanya. Tatapan penuh rasa ingin tahu, iba, bahkan penilaian. Ia ingin menghilang. Ingin keluar dari ruangan itu dan tak pernah kembali. Namun kakinya terasa berat, seakan terpaku di lantai. Suaminya berdiri tak jauh, menyaksikan semua itu. Bibirnya bergerak sedikit, seolah ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Dan keheningan itu, diamnya suaminya, kembali menjadi luka yang lebih dalam. Febri menelan air mata yang menggenang. Ia menarik napas panjang,
berusaha tetap berdiri tegak. Ia tak ingin memberi kepuasan pada siapapun dengan melihatnya runtuh di tempat itu. Maya, tanpa rasa bersalah, melanjutkan obrolan dengan bangga, seolah baru saja menceritakan fakta yang pantas ditertawakan. Baginya, itu hanyalah candaan. Bagi Febri, itu adalah penghinaan paling telanjang yang pernah ia terima. Namun tak ada yang tahu, tepat di saat itu, roda nasib mulai berputar. Karena 5 menit setelah tawa itu menggema, seseorang akan datang. Dan kedatangannya akan membuat semua senyum membeku, semua tawa menghilang, dan semua penghinaan berubah menjadi kebingungan yang memalukan. Febri masih berdiri di sana, menunduk dalam diam, tanpa tahu bahwa sebentar lagi, dunia yang merendahkannya akan terpaksa melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Waktu berjalan pelan setelah tawa itu pecah. Bagi Febri, 5 menit terasa seperti 5 tahun. Ia masih berdiri di tempat yang sama, mencoba menenangkan napasnya, menahan perasaan yang bergejolak di dada. Maya sudah kembali berbincang dengan para tamu, tertawa ringan, seolah tak pernah ada kata-kata yang baru saja melukai seseorang sampai ke relung hati terdalam. Febri perlahan melangkah menjauh. Ia berdiri di sisi ruangan, dekat pilar besar yang sedikit menutupi pandangannya. Dari sana, ia bisa melihat seluruh aula, tapi tak harus menjadi pusat perhatian. Kepalanya tertunduk, matanya menatap lantai berlapis marmer yang mengilap. Di pantulan lantai itu, ia melihat bayangannya sendiri, perempuan yang tampak tenang di luar, tapi remuk di dalam. Ia hampir tak memperhatikan ketika pintu utama aula terbuka. Awalnya hanya terdengar suara langkah tergesa dan bisik-bisik kecil. Beberapa tamu menoleh. Maya ikut menoleh, sedikit tidak sabar karena perhatian tamu teralihkan dari dirinya. "Siapa lagi itu?" gumamnya pelan. Seorang pria muda masuk dengan langkah mantap. Penampilannya rapi dan berwibawa. Jasnya sederhana namun jelas berkualitas, sikapnya tenang, dan sorot matanya menunjukkan keyakinan diri yang kuat. Beberapa orang tua calon mempelai pria langsung berdiri menyambutnya. "Itu dia," bisik seseorang. Febri mengangkat wajahnya perlahan. Saat pandangan mereka bertemu, pria itu langsung tersenyum kecil. Bukan senyum basa-basi, melainkan senyum hormat. Senyum yang selama ini jarang sekali Febri terima di tempat itu. Pria itu berjalan mendekat, melewati Maya dan beberapa tamu yang masih kebingungan. Ia berhenti tepat di depan Febri. Semua mata tertuju pada mereka. Pria itu sedikit menundukkan badan, lalu mengulurkan tangan dengan sikap sopan. "Selamat siang, Bu Febri," ucapnya dengan suara jelas dan penuh hormat. "Terima kasih sudah datang." Febri terdiam sesaat. Ia membalas uluran tangan itu dengan gerakan pelan. Suaranya hampir tak terdengar ketika ia menjawab, "Selamat siang." Lalu pria itu menoleh ke arah Maya. Tatapannya tetap sopan, tapi nadanya kini terdengar lebih formal. "Sekalian saya ingin mengucapkan terima kasih," katanya. "Terima kasih, Bu, karena sudah mengangkat saya menjadi direktur di perusahaan Ibu." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Ringan, tenang. Namun dampaknya luar biasa. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada tawa. Tak ada bisikan. Bahkan musik latar seolah ikut meredup di telinga para tamu. Maya membeku. Wajahnya yang tadi penuh senyum perlahan berubah pucat. Matanya melebar, bibirnya terbuka sedikit, tapi tak satu pun kata keluar. Ia menatap pria itu, lalu menatap Febri, lalu kembali menatap pria itu, seperti seseorang yang baru saja mendengar bahasa asing. "Direktur?" gumam seseorang di antara tamu, nyaris tak terdengar. Orang tua calon suami adik iparnya saling berpandangan. Ekspresi terkejut jelas tergambar di wajah mereka. Tatapan mereka kini beralih ke Febri, bukan lagi tatapan iba, melainkan penuh tanda tanya dan keheranan. Febri sendiri masih berdiri dengan sikap yang sama. Tenang. Tak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tak ada sikap ingin membalas. Seolah apa yang baru saja diucapkan pria itu bukan sesuatu yang perlu dipamerkan. Bagi Febri, itu hanyalah kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Suaminya menatap Febri dengan wajah tak percaya. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia benar-benar melihat istrinya. Bukan sebagai perempuan yang harus sabar, tapi sebagai sosok yang selama ini ia tak kenal sepenuhnya. Maya menelan ludah. Tangannya yang tadi gesit kini gemetar.
Semua kata-kata yang pernah ia lontarkan tiba-tiba terasa berbalik menghantam dirinya sendiri. Dan di tengah keheningan itu, Febri tetap berdiri diam. Tidak membela diri. Tidak menjelaskan apapun. Karena ia tahu, kadang kebenaran tak perlu dijelaskan panjang lebar. Cukup diucapkan sekali. Dan biarkan sisanya menghancurkan kesombongan dengan sendirinya. Tak ada yang langsung bersuara setelah kalimat itu diucapkan. Aula yang tadi dipenuhi obrolan dan tawa kini terasa seperti ruang hampa. Semua mata tertuju pada satu titik. Febri. Maya masih berdiri kaku. Wajahnya memucat. Napasnya tampak tertahan. Ia mencoba tersenyum. Mungkin berharap semua ini hanya salah dengar. Namun tatapan orang-orang di sekitarnya tak lagi sama. Tidak ada lagi kekaguman. Yang ada hanya kebingungan dan rasa tak percaya. Orang tua calon suami adik iparnya memecah keheningan dengan suara hati-hati. Maaf, katanya, menoleh pada pria yang baru datang itu. Maksud Anda, perusahaan siapa? Pria itu menjawab dengan tenang, tanpa ragu. Perusahaan milik Bu Febri. Kalimat itu sederhana. Namun sekali lagi, ruangan seolah berhenti bernapas. Beberapa tamu saling berpandangan. Ada yang mengernyit, ada yang terperangah. Beberapa orang yang sebelumnya tertawa kecil kini menunduk, seolah merasa ikut bersalah. Tatapan mereka kepada Febri berubah, dari meremehkan menjadi penuh kehati-hatian. Maya menggeleng pelan, seperti tak mau menerima kenyataan. Ini pasti salah paham, katanya terbata, suaranya kehilangan keyakinan. Febri itu. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, Maya kehabisan kata-kata. Pria itu tetap berdiri dengan sikap hormat. Tidak ada salah paham, Bu, ucapnya. Bu Febri adalah pemilik sekaligus pendiri perusahaan tempat saya bekerja. Saya berdiri di sini hari ini karena kepercayaan beliau. Semua mata kembali tertuju pada Febri. Febri mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tenang, tak ada kebanggaan berlebihan di sana. Ia tak meluruskan ucapan siapapun, tak pula menambahkan penjelasan. Ia hanya berdiri dengan punggung tegak, seperti seseorang yang akhirnya tak perlu lagi menunduk. Suaminya melangkah mendekat dengan wajah gemetar. Febri, ini benar? Tanyanya pelan, hampir berbisik. Febri menoleh padanya. Iya, jawabnya singkat. Hanya satu kata, tapi cukup untuk meruntuhkan semua prasangka. Suaminya terdiam. Matanya berkaca-kaca, bukan karena bangga, melainkan karena rasa bersalah yang datang terlambat. Selama ini, ia membiarkan istrinya diremehkan, padahal ia tak pernah benar-benar tahu siapa Febri. Maya mundur setapak. Kakinya terasa lemas. Semua hinaan yang pernah ia lontarkan berputar kembali di kepalanya. Tentang piring kotor, tentang perempuan yang cuma di rumah, tentang menantu yang dianggap tak membanggakan. Kini, semua itu terdengar seperti lelucon pahit yang diarahkan pada dirinya sendiri. Beberapa tamu mulai berbisik, namun bukan lagi tentang Febri. Mereka membicarakan sikap Maya. Tentang betapa kejamnya ucapan yang baru saja dilontarkan. Tentang bagaimana seseorang bisa begitu merendahkan, tanpa tahu siapa yang ia rendahkan. Febri mendengar bisik-bisik itu, tapi ia tak menoleh. Ia tak membutuhkan pembelaan dari siapapun. Keheningan dan perubahan sikap itu sudah cukup berbicara. Di dalam hatinya, Febri tidak merasa menang. Yang ia rasakan justru kelelahan yang dalam. Kelelahan karena terlalu lama menahan diri. Karena terlalu lama memilih diam. Dan di tengah tatapan yang kini penuh rasa sungkan, Maya akhirnya menyadari satu hal yang terlambat. Bahwa kesombongan yang ia bangun selama ini runtuh hanya oleh satu kebenaran yang tak pernah ia pedulikan. Semua mata membeku bukan karena Febri berubah. Melainkan karena untuk pertama kalinya, semua orang benar-benar melihatnya. Keheningan perlahan pecah, tapi bukan oleh tawa. Yang terdengar justru suara-suara kecil penuh kehati-hatian. Para tamu mulai berbicara lagi, namun nada mereka berubah. Tak ada lagi candaan ringan, tak ada lagi suara yang terdengar meremehkan. Setiap orang seolah menimbang kata-katanya sebelum terucap. Maya duduk perlahan di kursi terdekat. Tubuhnya tampak kehilangan tenaga. Wajah yang tadi dipenuhi kebanggaan kini terlihat letih dan pucat. Ia menatap lurus ke depan, namun pikirannya kacau. Kata-kata yang ia ucapkan beberapa menit lalu terngiang terus di kepalanya, memukul tanpa ampun.
Kalian tahu piring kotor itu? Kalimat itu kini terasa seperti pisau yang berbalik mengarah ke dirinya sendiri. Orang tua calon suami adik iparnya mendekati Febri. Sikap mereka kini jauh lebih sopan. Kami minta maaf, ujar salah satu dari mereka dengan tulus. Kami tidak tahu. Seharusnya kami tidak ikut tertawa. Febri mengangguk pelan. Tidak apa-apa, jawabnya singkat, tanpa nada menyalahkan. Jawaban itu justru membuat beberapa orang semakin tertunduk. Mereka menyadari, perempuan yang baru saja direndahkan itu ternyata memiliki kebesaran hati yang tak semua orang mampu miliki. Suami Febri berdiri di samping istrinya. Gelisah. Ia ingin berkata banyak hal, meminta maaf, menjelaskan, membela, namun semua kata terasa terlambat. Ia menunduk, menyesali setiap diam yang dulu ia pilih. Maya akhirnya bangkit dari kursinya. Langkahnya pelan, ragu. Ia mendekati Febri dengan wajah yang tak lagi angkuh. Di hadapan banyak orang, Maya terlihat kecil untuk pertama kalinya. Febri, panggilnya lirih. Febri menoleh. Maya membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Lidahnya terasa keluh. Ia, yang selama ini paling lantang bicara, kini tak tahu harus berkata apa. Tatapannya bergetar. Ibu minta maaf, ucap Maya akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu, salah. Tak ada drama. Tak ada air mata yang mengalir deras. Hanya kalimat pendek yang keluar dengan susah payah. Febri memandang Maya sejenak. Di dalam hatinya, ada banyak kenangan pahit yang muncul. Kata-kata kasar, tatapan merendahkan, perlakuan yang tak adil. Semua itu tak bisa hilang begitu saja hanya oleh satu kata maaf. Namun Febri juga tahu, menaruh dendam hanya akan mengikat dirinya sendiri. Saya maafkan, kata Febri tenang. Tapi saya tidak bisa pura-pura tidak pernah terluka. Kalimat itu membuat Maya terdiam. Wajahnya tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengar suara hati menantunya. Para tamu yang menyaksikan momen itu memilih diam. Mereka tahu, yang terjadi di hadapan mereka bukan sekadar konflik keluarga, melainkan pelajaran tentang kesombongan dan harga diri. Maya kembali ke tempat duduknya dengan langkah gontai. Di dalam hatinya, penyesalan mengalir deras. Bukan hanya karena malu di depan orang banyak, tapi karena ia sadar telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi ibu mertua yang baik. Febri berdiri di tempatnya, tetap tenang. Ia tidak merasa puas melihat Maya terpuruk. Yang ia rasakan justru kelegaan kecil, karena akhirnya, ia berani mengatakan perasaannya. Namun Febri tahu, permintaan maaf di hadapan banyak orang tidak otomatis menghapus luka bertahun-tahun. Masih ada hal-hal yang harus diputuskan. Masih ada batasan yang harus ditegakkan. Dan di sanalah, di tengah pernikahan yang tetap berjalan, Febri menyadari satu hal penting. Kesabaran tidak berarti membiarkan diri terus disakiti. Penyesalan memang datang. Namun bagi sebagian orang, ia datang terlambat. Pernikahan adik ipar itu tetap berlangsung hingga selesai. Musik kembali mengalun, tamu-tamu kembali tersenyum. Namun suasana tak lagi sama. Ada jarak tak kasat mata yang tercipta. Jarak antara kata-kata yang telah terucap dan kenyataan yang tak bisa ditarik kembali. Febri duduk di samping suaminya. Untuk pertama kalinya, suaminya tampak gelisah sepanjang acara. Tangannya beberapa kali mengepal, lalu mengendur, seolah berperang dengan perasaannya sendiri. Ia sesekali melirik Febri, ingin bicara, tapi ragu. Hingga akhirnya, di perjalanan pulang, keheningan di dalam mobil terasa menekan. Febri. Suaminya membuka suara, nadanya berat. Aku minta maaf. Febri menatap jalan di depan mereka, tidak langsung menjawab. Aku seharusnya membelamu, lanjutnya. Aku tahu ibu sering berlebihan, tapi aku terlalu pengecut untuk melawan. Mobil berhenti di lampu merah. Febri menarik napas panjang. Ia menoleh, menatap wajah pria yang telah ia nikahi dengan penuh harapan dulu. Aku tidak pernah meminta kamu melawan siapapun, ucap Febri pelan. Aku hanya ingin kamu berdiri di sisiku. Kalimat itu sederhana, tapi syarat makna. Suaminya menunduk. Aku gagal. Febri mengangguk pelan. Iya. Berkali-kali. Malam itu, setelah sampai di rumah, Febri duduk di ruang tamu. Suaminya duduk di seberangnya. Tidak ada teriakan,
Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya kejujuran yang akhirnya keluar setelah lama dipendam. Aku capek, kata Febri akhirnya. Capek menahan, capek diminta sabar terus. Aku bukan batu. Suaminya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apa yang harus aku lakukan? Febri terdiam sejenak. Ia tahu, keputusan yang akan ia ambil malam itu akan menentukan hidupnya ke depan. Aku butuh batasan, katanya mantap. Aku tidak mau lagi diperlakukan seperti tidak ada. Kalau kita masih ingin bersama, kamu harus berubah. Bukan nanti, tapi sekarang. Suaminya mengangguk cepat. Aku janji. Febri menggeleng pelan. Aku tidak butuh janji. Aku butuh bukti. Ia lalu berdiri, menatap suaminya dengan tegas namun tetap tenang. Mulai sekarang, aku tidak akan tinggal di rumah ibumu. Aku juga tidak akan datang ke acara keluarga, kalau aku hanya dijadikan bahan hinaan. Kalau kamu mau ikut, silakan. Kalau tidak, aku tetap akan melangkah. Kata-kata itu membuat suaminya terdiam lama. Ia tahu, ini bukan ancaman kosong. Ini adalah keputusan seorang istri yang akhirnya memilih menghargai dirinya sendiri. Aku akan ikut kamu, ucapnya akhirnya. Suaranya lirih. Aku mau belajar jadi suami yang benar. Febri menatapnya. Ia ingin percaya. Namun kali ini, ia tak akan menutup mata jika kembali dikecewakan. Keputusan itu tidak membuat Febri merasa lega sepenuhnya. Ada rasa takut, ada ragu, ada luka yang belum sembuh. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang baru tumbuh, keberanian. Keberanian untuk berkata tidak. Keberanian untuk menetapkan batas. Keberanian untuk memilih dirinya sendiri tanpa merasa bersalah. Febri tahu, mencintai orang lain tak boleh mengorbankan harga diri sendiri. Dan sebagai seorang istri, ia berhak dihormati, bukan karena status atau harta, tetapi karena ia adalah manusia yang utuh. Malam itu, Febri tidur dengan pikiran yang masih berat. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa sedikit lebih bebas. Karena ia akhirnya mengambil keputusan. Bukan sebagai menantu. Bukan sebagai perempuan yang diremehkan. Melainkan sebagai seorang istri yang tahu nilai dirinya. Pagi datang dengan cahaya yang lebih lembut dari biasanya. Febri membuka mata dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena semua masalah telah selesai, melainkan karena ada ketenangan kecil yang tumbuh dari keputusan yang ia ambil sendiri. Untuk pertama kalinya, ia bangun tanpa rasa sesak di dada. Beberapa hari setelah pernikahan itu, kehidupan perlahan bergerak kembali. Maya tak lagi sering menelepon. Suaranya yang biasanya lantang kini terdengar hati-hati, bahkan canggung. Tak ada lagi perintah, tak ada lagi sindiran. Yang tersisa hanyalah jarak yang diciptakan oleh kesadaran, meski datang terlambat. Suatu sore, Maya datang berkunjung. Tidak dengan rombongan, tidak pula dengan sikap menguasai. Ia datang sendiri. Febri menyambutnya dengan sopan, namun menjaga jarak. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu dalam keheningan yang canggung. Maya memutar-mutar tasnya, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Ibu baru sadar, ucap Maya lirih. Selama ini ibu terlalu sibuk merasa tinggi, sampai lupa menghargai. Febri mendengarkan. Ia tak memotong, tak menyela. Ibu tidak minta dipuji, lanjut Maya. Ibu hanya ingin memperbaiki. Febri mengangguk pelan. Perbaikan butuh waktu, katanya. Dan butuh sikap yang konsisten. Maya menunduk. Ia tahu, maaf tak selalu langsung membawa kedekatan. Namun ia juga tahu, Febri memberinya satu hal penting, kesempatan. Hubungan mereka tidak langsung hangat. Namun setidaknya, ada batas yang kini dihormati. Suami Febri mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih berani bersuara, lebih hadir sebagai pasangan, bukan sekadar anak yang takut kehilangan restu. Febri kembali pada rutinitasnya, bekerja dengan tenang tanpa perlu membuktikan apapun. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan tetap memilih diam ketika ingin memamerkan. Bukan karena takut direndahkan, melainkan karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Beberapa orang mulai memujinya. Ada yang menyanjung kesuksesannya, ada pula yang menyesali sikap mereka dulu. Namun semua itu kini tak lagi menjadi tujuan Febri. Ia belajar satu hal penting.
Pengakuan dari orang lain tak pernah sebanding dengan harga diri yang dijaga sendiri. Febri berdiri di depan jendela suatu pagi, menatap langit yang cerah. Ia tersenyum kecil. Perjalanan hidupnya tak sempurna. Ia pernah diremehkan, dilukai, dan diperlakukan tidak adil. Namun dari semua itu, ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Bukan kekuatan untuk membalas, melainkan kekuatan untuk memilih. Memilih untuk dihormati. Memilih untuk menetapkan batas. Memilih untuk tetap baik tanpa membiarkan diri diinjak. Dan disitulah kebahagiaan sesungguhnya bermula. Bukan dari tepuk tangan. Bukan dari pengakuan. Melainkan dari satu hal yang lebih mahal dari semuanya. Harga diri.